Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di hari kedua kita training di sini, pagi ini kita akan ngebahas tentang beberapa buku yang kita baca juga. Kalau saya sendiri dapatnya The 5am Club. Dimana kayak yang sudah saya bahas malam, buku ini adalah mungkin bisa saya bilang buku yang tepat untuk diberi ke saya karena ini jadi introspeksi diri saya juga yang masih sering malas untuk bangun pagi. Teman-teman di sini mungkin ada yang juga sering malas bangun pagi. Kalau misalnya malas bangun pagi, biasanya apa, Mas? Yang berpengaruh di pas ngejalanin hari? Badan rasa nggak enak lah. Nggak enak. Kalau misalnya bangunnya sampai telat, hampir kerja, bahkan nggak mandi. Benar sekali. Pala nggak segar karena tidak keramas. Bener kan? Iya, benar sekali. Ya. Saya juga ngerasain itu sama. Misalnya udah jam 8 gara-gara kesiangan, buru-buru, jadi harusnya nge-skip mandinya. Cuci muka, sikat gigi, tok, berangkat, betul? Nah. Betul. Mata masih belean. Ya. Ya. Nah, buku ini jadi bahan introspeksi diri saya sendiri pribadi. Kenapa? Walaupun baru baca 3-4 bab, jalan 4 bab. Cuma Robin Sharma ini memang membuat si The 5am Club ini dengan konsep utama bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Kalau dari buku ini, bangun pagi itu bukan sekedar bangun pagi tok, sholat subuh, terus nggak ngelakuin apa-apa. Tapi bangun pagi di sini, bangun pagi yang benar-benar melakukan pekerjaan produktif. Nanti akan saya bahas produktifnya itu apa saja. Cuma secara konsep, buku ini memang sudah banyak dibaca oleh para entrepreneur dunia, para musisi dunia, untuk melevel up hidupnya mereka masing-masing. Nah, kalau tadi Mas Andre udah ngomong tuh ya, beberapa keluhan-keluhan yang pengaruh dari nggak bangun pagi. Nah, manfaatnya tuh apa sih kalau misalnya ngomongin buku ini sendiri? Ya, selama 3-4 bab ini saya baca, manfaat yang memang sudah saya rasakan sendiri adalah meningkatnya produktivitas. Ingat nggak dari tadi pagi, Andre? Andre ngomong apa? Tumben nih anak ngerjain. Ya, saya sendiri pun merasa, oh, bangun pagi tuh ternyata mood bekerjanya lebih tinggi daripada sebelumnya. Daripada kita bangun siang ya justru udah terlanjur malas, bangunnya udah malas, kerjanya malas. Yang kedua, menciptakan kebiasaan positif. Tentu, tidak ada yang negatif dari bekerja. Kecuali menjual narkoba. Mengatasi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Pasti. Karena dari pagi kita beribadah, tentunya kita berkomunikasi sama Tuhan. Tentunya kesehatan mental kita akan lebih terjaga. Memberikan keunggulan kompetitif. Nah, misalnya teman-teman di sini tentunya kita pengen di kantor atau dimanapun, kalau saya masih kuliah, saya juga masih ada dunia perkuliahan, pasti ingin lebih unggul. Nilainya lebih baik. Di mata dosen atau di perkantoran tuh di mata atasan kita. Nah, dengan bangun pagi kita bisa kelihatan lebih unggul secara kompetitif. Dan tentunya buku ini memotivasi kita untuk melakukan tindakan, untuk bergerak, untuk move, biar nggak kayak cakwe, biar nggak kayak gorengan sore. Letoy. Udah nggak mau dimakan tuh, Rick, bener nggak, Rick? Iya, betul. Semakin lama semakin dianggurin. Nah, berikut manfaat buku-buku The 5am Club ini. Oke, selanjutnya. Ngomongin karakter utama, sampai 3 bab ini ada 4 karakter utama. Dengan permasalahannya masing-masing, cara mengemasnya juga berbeda-beda. Di mana yang pertama ada The Entrepreneur, si pengusaha wanita. Kedua ada The Artist, ada pria. The Spellbinder, sang motivator. Mungkin dia di buku ini cuma ada beberapa scene aja, nggak terlalu banyak. Dan The Billionaire, si miliarder. Seperti layaknya kita di sini, kita dengan background masing-masing, dengan masalah yang masing-masing pula. Tapi kita disatukan di ruangan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk di-develop menjadi manusia yang lebih baik. Nah, begitupun di buku ini. Di entrepreneur ini, si pengusaha wanita ini punya masalah pribadi yang lumayan rumit lah. Jadi dia adalah pengusaha wanita yang kaya dan tiba-tiba usahanya harus dihianati oleh partner-partnernya sendiri.
Sebelumnya dia bukan orang yang senang atau orang-orang yang suka untuk datang ke sebuah acara-acara motivasi seperti itu. Tapi di saat hidupnya sedang down, akhirnya dia menemukan sebuah tiket untuk datang ke sebuah seminar lah. Dan dia datangi. Saat didatangi ke seminar tersebut, bertemulah dengan orang-orang ini. Ngomongin The Artist, dialog dimulai di saat di entrepreneur si pengusaha wanita itu ngomong sama artis pria ini. Membahas tentang speech yang disampaikan oleh sang motivator di depan. Si artis pria ini juga memiliki masalah yang berbeda. Di mana dia merasa sudah minim kreasi, sudah tidak bisa berkarya lagi, bahkan ingin pindah profesi sebagai seniman. Karena sudah merasa sudah mentok ilmunya. Karena keluhan tersebut, dia pun mengikuti seminar tersebut. Begitupun dengan The Billionaire atau Sang Miliarder. Satu-satunya karakter di buku ini yang disebutkan namanya Mr. Lee. Di mana dia adalah orang kaya yang bergelimang harta, tapi hatinya sepi. Ada yang pengen kayak gitu? Rumah di mana-mana, Menteng. Di Pondok Indah, di Makassar ada, di Surabaya ada. Cuma nggak punya teman, hatinya kosong, nggak ada yang ngisi setiap harinya. Nah, The Billionaire ini seperti itu. Akhirnya dia hadir ke seminar ini dan bertemu juga dengan dua orang lainnya dan punya masalah yang berbeda-beda juga. Nah, di buku ini juga ada satu apa ya dibilangnya? Formula yang sangat baik dan mungkin possible untuk kita lakukan setiap hari. Possible nggak kira-kira? Possible. Kalau yang semalam sudah disampaikan sama Mas Imam. Jadi 20-20-20 ini dimulai pada saat jam 5 pagi. Di mana 20 menit pertama kita melakukan exercise, berolahraga, push up, angkat barbel mungkin. Dan 20 menit selanjutnya kita melakukan meditasi. Atau mungkin kalau di Islam, karena kebanyakan di sini Muslim, sholat subuh lah. Komunikasi sama Tuhan, berzikir. Dan 20 menit selanjutnya kita review. Plan kita hari ini mau ngapain. 2 hari ini kita mau ngapain. Membaca buku yang menaikkan value kita sendiri. Dan jika teman-teman ngelakuin ini, pasti kehidupan teman-teman akan level up. Dan saya juga meyakini itu. Walaupun saya sendiri belum benar-benar bisa untuk melakukan ini. Karena tadi jam 5 pun, sholat subuh saya langsung tidur lagi. Cuma, saya pribadi meyakini kalau misalnya kita rutin melakukan ini, ya seminggu aja. Pasti kehidupan kita, produktivitas kita juga berubah. Karena sudah banyak orang sukses yang melakukan formula 20-20-20 ini. Jadi, ayo mungkin dari besok kita mulai untuk melakukan formula 20-20 ini sama-sama. Kita belajar bareng-bareng sini, kita mendevelop diri kita supaya lebih baik lagi dan dimulai dengan formula 20-20-20. Oke? Oke, ini beberapa kutipan favorit yang ada di buku. Ada beberapa pencetusnya juga. Jadi yang pertama, jangan biarkan apimu padam. Nyalakan bara dalam merawap putus asa dari ketidakcukupan. Kayaknya lagi ada di liang lahat. Ini banget ya. Ketiadaan sementara dan ketiadaan sama sekali. Jangan biarkan pahlawan dalam jiwamu binasa karena rasa frustasi akibat kehidupan yang layak kamu dapatkan dan belum sanggup diraih. Jadi percaya apa enggak, semenyiksa apapun hidup kita sekarang, percayalah ada pahlawan-pahlawan dalam hati kita yang sebenarnya punya potensi buat mengangkat kita dari keadaan seberat apapun. Kutipan kedua, singkat, hidup seperti seorang pahlawan. Begitulah cerita klasik mengajari kita. Jadilah seorang pemeran utama. Jika enggak, ngapain kita hidup? Kalau cuma jadi buat orang biasa-biasa saja. Yang ketiga, jangan hidup seolah-olah Anda bakal hidup 1000 tahun lagi. Mungkin nggak kita hidup 1000 tahun? Hidup kita berapa sih? Kalau kata Mas Imam sekarang 60 aja, alhamdulillah. 60 ke atas itu bonus.
Jadi jangan ngira hidup kita bakal 1000 tahun. Makanya, karena cuma segitu, lakukanlah sebaik mungkin. Kematian mengintai Anda. Selagi masih bisa hidup, mumpung Anda masih ada di muka bumi ini, berjuanglah untuk menjadi orang hebat yang sejati. Nah, beberapa kutipan yang menarik yang ada di buku ini selama saya baca sampai 3 bab ini, cukup menginspirasi saya juga, walaupun tidak 100% bisa saya jalani sampai saat ini. Ya makanya kita mulai bareng-bareng besok. Coba kita pagi-pagi ya. Oke. Ini kutipan dari saya. Yang semalam sudah saya sampaikan. Menurut saya, pribadi manusia itu matinya 2 kali. Yang pertama, mati secara fisik. Kedua, mati secara karya. Saya pribadi ingin sekali punya kesempatan seperti ini. Bahkan saya pengen punya karya yang selamanya hidup, sehingga saya nggak perlu mati yang kedua atau mati secara karya. Mungkin sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa melevel up hidupnya juga dengan apa yang saya sampaikan, bisa ikut mendevelop dirinya dengan bacaan yang saya baca juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.